Dikatakan, Sirat memiliki 7 pos atau gardu yang di setiap posnya manusia akan ditanya beberapa hal tentang perbuatannya di dunia. Di pos pertama, mereka akan ditanyai tentang keimanannya. Lalu di pos kedua, akan ditanyai tentang sholatnya. Kemudian di pos selanjutnya, secara berurutan, akan ditanyai zakatnya, puasanya, haji, dan umrohnya, secara bersucinya serta perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi dalam Al-Quraishiniyah fi Syarih Aqidah Ar-Raziani mengatakan, Sirat ini dibentangkan di atas jahanam atau yang lebih dikenal dengan Al-Jizr. Hal tersebut bersandar pada riwayat yang termuat di dalam As-Sahihain bahwa Abu Sa'id bertanya tentang Al-Jizr atau jembatan, dan beliau, Nabi Muhammad SAW, menjawab, yaitu tempat yang licin hingga mudah terpleset. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut dijelaskan, jembatan ini merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 71, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya atau Shirathul Mustaqim. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Jarir dan Al-Mustadrak serta para sahabat lain menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sebagai proses melewati Shirathul Mustaqim. Dan sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, 7 golongan yang melewati Shirathul Mustaqim dijelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Terdapat 7 golongan orang yang melewati Shirathul Mustaqim dengan cara yang berbeda-beda, dan berikut penjelasannya. As-Shadiqun, orang-orang yang jujur akan melewati jembatan Sirat dengan kecepatan seperti kilat yang membuat mereka bisa melewatinya dengan sangat cepat. Al-Alimun, orang-orang yang alim akan melewati Sirat dengan cepat seperti angin yang bertiup kencang. Al-Budala'u, orang yang dikasihi atau para kekasih Allah yang melewati bagai burung terbang. Syuhada, orang-orang yang mati syahid akan melewati Sirat dengan kecepatan bagai kuda. Al-Hujjaj, orang-orang yang melaksanakan haji akan berjalan menyeberangi Sirat selama 1 hari penuh. Al-Muti'un, orang-orang yang taat akan melewati Sirat selama 1 bulan. Al-Ashun, orang-orang yang durhaka akan berjalan di atas Sirat dengan gemetar. Penjelasan tentang 7 golongan orang yang melewati Sirat tersebut turut dinukil dalam buku Dahsyatnya Neraka karya Saiful Bari Az-Zidani. Namun, dikatakan golongan ke-6 akan melewati Sirat seperti larinya binatang ternak, dan golongan ke-7 seperti lari sehari semalam. Ada juga pendapat yang menyebut ada golongan yang melewatinya dalam waktu yang sangat lama, mencapai ribuan tahun dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa orang yang beriman harus mempercayai bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan proses melintasi Sirat itu akan dilalui. Tempat setelah Shirathul Mustaqim. Mungkin istilah kontoro agak asing di telinga kita. Akan tetapi, perlu banyak diketahui bahwa setiap mukmin yang selamat ketika menyeberang Shirathul Mustaqim akan berada di kontoro ini. Kita semua berharap agar kita berada di sana kelak, bersiap masuk surga. Dan melalui video kali ini, kita akan membahas mengenai kontoro, agar tidak terjadi di mana seorang mukmin yang berharap akan melewatinya sebelum masuk surga akan tetapi tidak mengetahui sama sekali apa itu kontoro. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang beriman yang telah selamat dari api neraka atau telah melewati Shirathul Mustaqim, jembatan yang ada di atas punggung neraka, akan tertahan di kontoro atau sebuah tempat di antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkanlah kisos terhadap sebagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk ke surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Juga disebutkan dalam beberapa kitab-kitab akidah. Salah satunya adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau berkata, barang siapa yang melewati Sirat akan masuk surga. Jika mereka melewatinya,
mereka akan berhenti di kontoro antara surga dan neraka. Maka mereka saling kisos satu sama lainnya. Jika mereka setelah dibersihkan atau dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk surga. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimakumullah berkata, kontoro makna asalnya adalah sebuah tempat antara dua barikade pembatas atau antara dua lautan, seperti tepian pantai antara dua laut. Bisa juga maksudnya bentuknya luas dan leluasa bagi mereka atau makna sejenisnya. Maka jembatan atau kontoro ini yaitu tempat menyeberang yang luas bagi mereka. Maka mereka yang akan masuk surga berhenti dan dihisab. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimakumullah berkata, diperselisihkan mengenai kontoro tersebut. Ada yang berpendapat ia adalah penyempurna kelanjutan dari Sirat, yaitu ujungnya sebelum surga, dan ada yang berpendapat bahwa ada dua jembatan, atau jembatan Sirat dan jembatan kontoro. Pendapat kedua ini yang ditegaskan oleh Al-Qurtubi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah berkata, ulama berselisih mengenai kontoro. Apakah ia merupakan ujung dari jembatan Sirat yang berada di atas punggung jahanam, atau jembatan yang berdiri sendiri? Yang benar mengenai hal ini kita katakan wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Tidak pasti perkaranya, akan tetapi yang pasti manusia akan berhenti di sana. Kontoro terletak di antara surga dan neraka, atau setelah Sirat dan sebelum surga, karena Sirat memang berada di atas punggung neraka. Al-Qurtubi rahimakumullah berkata, Muqatil berkata, jika mereka orang mumin telah melewati jembatan di atas jahanam, mereka akan ditahan berhenti di kontoro, yaitu antara surga dan neraka. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, kontoro adalah sebuah jembatan yang tinggi dari suatu bangunan. Kontoro ini ada yang mengatakan ujung dari Sirat dan sebelum surga, dan ada yang juga mengatakan jembatan lain yang khusus bagi kaum mukminin. Di dalam hadis yang tadi dijelaskan bahwa di kontoro terjadi saling kisos. Yang kisos ini berbeda dengan kisos pertama yang terjadi di padang mahsyar. Kisos di padang mahsyar lebih umum terjadi pada orang beriman, zalim maupun kafir. Caranya adalah dengan menyerahkan pahala kepada yang dizalimi, dan jika pahalanya sudah habis, maka dosa yang dizalimi diserahkan kepada yang menzalimi. Sedangkan kisos kedua di kontoro terjadi sama orang beriman untuk menyucikan hati mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah berkata, kisos di sini berbeda dengan kisos pertama yang terjadi di padang mahsyar, karena kisos ini lebih khusus untuk menghilangkan rasa dendam, dengki, dan kebencian pada hati-hati manusia. Maka ini semacam pembersihan dan juga penyucian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah berkata, maka surga tidak akan dimasuki oleh orang yang jelek ataupun orang yang terdapat padanya kejelekan. Maka barang siapa yang telah suci di dunia dan bertemu Allah dalam keadaan suci dari kotoran atau najis, dia akan masuk ke dalamnya tanpa penghalang. Dan barang siapa yang belum suci di dunia, jika kenajisannya itu pada asal orangnya seperti orang kafir, maka tidak akan masuk surga sama sekali. Namun jika najisnya itu adalah najis yang datang yakni bukan pada asal orangnya, maka ia akan masuk surga setelah disucikan dari najis itu di neraka, kemudian keluar darinya. Sampai-sampai orang yang beriman jika telah melewati jalan di atas jahanam, mereka akan ditahan di kontoro atau jembatan antara jannah dan neraka, hingga mereka dibersihkan dan disucikan dari sisa-sisa kotoran yang menjadikan tertahan dari surga dan tidak menyampaikan ke dalam neraka. Jika telah berhasil dan suci, barulah diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Inilah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada yang namanya Ashabul Araf, yaitu orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukan mereka sama berat. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batasnya, dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, Salamun alaikum. Lalu mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka,
Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu." Dan orang-orang yang di atas Araf memanggil beberapa orang atau pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu." Orang-orang di atas Araf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Dan kepada orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati." Quran Surat Al-A'raf ayat 46-49. Maka ketika para ashabul A'raf ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang cukup lama, barulah setelah itu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka dengan melewati titian Sirat Al-Mustaqim, mereka akan tertahan di Qantara. Tertahannya mereka di Qantara yang berada di antara surga dan neraka terjadi karena ditegakkannya kisos atau hukum pembalasan di antara mereka akibat kezaliman yang dilakukan selama hidup di dunia. Setelah dibersihkan dari dosa-dosa mereka, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke surga. Dan dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempat mereka di dunia, menunjukkan kedekatan dan pengetahuan mereka mengenai posisi mereka yang sebenarnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Qantara adalah bagian paling ujung dari Sirat yang merupakan titian menuju surga. Dalam pengertian ini, Qantara bisa dipahami sebagai pintu gerbang menuju surga, di mana jaraknya sudah sangat dekat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa Qantara adalah ujung dari Sirat sebelum mencapai surga itu sendiri. Nabi SAW juga menjelaskan tentang Sirat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, beliau bersabda, "Akan dibentangkan Sirat di atas dua punggung neraka jahanam. Aku dan umatku adalah orang-orang pertama yang akan melewatinya." Hal ini menunjukkan keistimewaan dan juga keutamaan umat Nabi Muhammad SAW di akhirat, di mana mereka akan diberikan kemudahan untuk melewati titian tersebut sebelum umat-umat lainnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketika manusia menyelesaikan proses dari kebangkitan, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sini akan ada proses hisab yang mencakup pembagian catatan amal, penimbangan amal, dan pembacaan hasil amal, baik yang mudah maupun sulit. Setelah proses ini, manusia akan dikelompokkan menjadi orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan jahanam di hadapan mereka. Di atas jahanam akan dibentangkan sebuah jembatan yang disebut Jizrun Jah. Semua orang yang beriman pasti akan melewati jembatan ini, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang melewati jembatan itu seperti kilat, ada yang seperti angin, dan ada pula yang berlari cepat seperti burung atau kuda. Namun jika kita melihat riwayat-riwayat yang ada, dapat menyimpulkan bahwa jembatan ini sangat sulit untuk dilalui. Jembatan itu licin, bergerak, dan lebih halus daripada rambut serta lebih tajam dari pedang. Terdapat juga besi-besi pengait yang akan menyambar ke arah orang-orang. Dengan kondisi ini, tampaknya mustahil bagi seorang untuk menyeberangi jembatan tersebut. Namun, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyeberangkan orang-orang yang beriman dengan mudah, sesuai dengan amal soleh mereka. Di sisi lain, ada juga orang yang berusaha untuk diselamatkan, tetapi akhirnya terjerumus ke dalam jahanam. Ketika manusia telah berusaha keras melewati titian Siratal Mustaqim, mereka akan sampai di ujung jembatan yang disebut Qantara. Di sini, bukan berarti mereka langsung melangkah ke surga. Ada proses yang disebut kisos yang harus dilalui. Kisos ini terjadi di dua tempat. Pertama bagi orang-orang yang kafir, dan kedua bagi orang-orang beriman. Setelah proses ini, di Qantara tidak ada lagi perasaan dendam dalam hati mereka, karena keadilan yang mereka cari selama ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika mereka masuk ke dalam surga,
mereka akan berada di dalam kenikmatan, ketenangan, dan juga keselamatan. Di surga, hati mereka tidak akan dipenuhi dengan rasa dengki, dendam, atau permusuhan terhadap orang lain. Mereka akan hidup bahagia karena orang yang hatinya lapang akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Inilah mengapa Allah menyatakan bahwa pada hari itu, harta dan anak-anak tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Yang akan menyelamatkan adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah tidak mengatakan bahwa pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat, kecuali bagi mereka yang mendatangkan pahala dari sholat, puasa, dan juga zakat. Namun Allah menekankan bahwa yang terpenting adalah hati yang selamat, bukan sekedar pahala. Ini karena umumnya pahala manusia telah habis ketika mereka harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Tahukah kamu siapa orang yang dianggap bangkrut di antara umat?" Lalu para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut bukanlah orang yang tidak memiliki dirham atau dinar." Namun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa itu bukan definisi yang tepat. Seseorang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala dari sholat, puasa, dan zakat. Namun di sisi lain, ia pernah menzalimi seorang seperti memukul, mencaci maki, menumpahkan darah, atau mengambil harta orang lain. Ketika orang-orang yang dizalimi itu mendatangi si penzalimi di kontoro, mereka akan berkata, "Wahai fulan, kau dulu menzalimi aku, berikanlah pahalamu padaku." Maka ia pun akan memberikan pahalanya. Dan setiap kali ada orang yang dizalimi, ia harus menyerahkan pahala kepada orang tersebut hingga pahalanya habis. Sementara orang yang dizaliminya masih memiliki pahala yang tersisa. Orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari tindakan zalim tersebut akan mengatakan, "Tidak apa-apa jika kau tidak bisa menyerahkan pahalamu kepadaku, karena kau tidak memiliki pahala, tetapi aku akan menyerahkan dosaku kepadamu." Akibatnya, banyak manusia di kontoroh akan bangkrut. Itulah mengapa Al-Quran menegaskan bahwa orang yang selamat adalah mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Sebab kebanyakan amal mereka sudah habis di kontoroh. Namun ketika mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari kezaliman, menyakiti orang lain, serta memiliki lisan dan perbuatan yang selamat, itulah orang yang hakikatnya selamat saat menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang beriman, siapapun yang telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, mintalah kehalalan di dunia ini sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat bagi amal perbuatan. Inilah tempat yang sangat menakutkan, di mana seorang mungkin merasa jaraknya dengan surga hanya satu hasta, tetapi ia harus menanggung dosa orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa dia tidak dapat masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kita harus takut kepada tempat yang disebut kontoro ini. Jaga perbuatan kita dan hati kita, dan jangan pernah menzalimi orang lain. Ingatlah bahwa jarak antara kontoro dan surga mungkin sangat dekat, tetapi betapa banyak orang yang akhirnya bangkrut di tempat ini dan tidak ditakdirkan untuk masuk surga, malah dilempar kembali ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari bahwa yang mengintai saat berada di kontoro, dan kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diselamatkan dari situasi ini, dari kisos, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin amin ya robbal alamin. Orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka, mereka akan ditahan di Al-Kontoro yang terletak di antara surga dan neraka. Kemudian dikisos kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia, sehingga apabila sudah dibersihkan dan disucikan, mereka akan diizinkan untuk masuk surga. Dan demi zat dan jiwaku Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Yang akan dibersihkan di sini adalah ghil yang ada di dalam hati-hati orang-orang yang beriman, seperti hasad, dendam, kebencian, dan lain-lain yang kadang terjadi di antara mereka. Semakin bersih hati seorang di dunia dari ghil, maka akan semakin sebentar kisosnya dan akan semakin cepat dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, semakin banyak ghil, hasad, dendam, dan kebencian kepada sesama orang yang beriman,
maka akan semakin lama kisosnya dan semakin lama dia masuk ke dalam surga. Kisos di Al-Qantarah ini terjadi di antara orang yang beriman saja dengan maksud pembersihan hati. Adapun kisos di padang mahsyar, maka untuk semua makhluk yang kafir maupun yang mukmin, yang mencakup kisos karena kezaliman harta, fisik maupun kehormatan. Apabila sudah bersih dari gil, barulah mereka bisa masuk surga. Karena tidak masuk surga kecuali orang yang sudah benar-benar sudah bersih dan baik keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan hilangkan gil dari dalam dada-dada mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dan saudara-saudara kita dari hasad, dendam, dan kebencian yang tidak dibenarkan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mudah untuk memaafkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Beliau bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dalam keadaan merayap. Maka Allah berkata kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia pun mendatangi surga. Kemudian dibuat terbayang baginya bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendapatkan surga sudah penuh. Allah berkata, pergilah dan masuklah. Maka dia mendatangi surga, kemudian dibuat terbayang baginya bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendapatkan surga telah penuh. Allah berkata kembali, pergilah dan masuklah. Maka sungguh untukmu semisal dengan dunia dan 10 kali lipat dari dunia, atau bagimu 10 kali lipat dari dunia. Maka hamba tersebut berkata, apakah engkau mengejekku atau menertawaiku, sedangkan engkau adalah raja? Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sungguh aku melihat Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Dikatakan bahwa orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Pintu-pintu surga ada 8. Rasulullah bersabda, di dalam surga ada 8 pintu. Di antaranya sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang puasa. Hadis riwayat Bukhari dari Salih ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Rasulullah telah mengabarkan beberapa nama dari pintu-pintu surga. Beliau bersabda, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang unta di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai Abdullah, ini adalah baik. Maka barang siapa termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil juga dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sodako, maka akan dipanggil dari pintu sodako. Orang yang memperbaiki wudunya kemudian membaca 2 kalimat syahadat, maka akan dibuka untuknya 8 pintu surga. Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, kemudian berkata, kecuali akan dibuka baginya 8 pintu surga. Silahkan dia memasuki dari mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. 8 pintu surga ini dibuka setiap tahun di bulan Ramadan. Dan Rasulullah bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu jahanam dan akan dibelenggu setan-setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hajar adalah kota Masur di Bahrain dan Busro adalah kota Masur di Suriah. Apabila diukur, maka jarak antara kota Mekah dengan kedua kota tersebut kurang lebih 1200 km. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada di antara pintu-pintu surga yang jarak kedua tepinya 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Ta'ala memudahkan jalan kita menuju ke surga. Bagi umat muslim yang berhasil mencapai surga, akan mendapatkan kenikmatan yang melebihi dari apa-apa yang ada di dunia, sehingga tak dapat terbayangkan kenikmatan yang dirasakan penghuni surga. Menurut Al-Quran memang benar adanya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam potongan surat Al-Bayyinah ayat 8 yang artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya.
Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang pertama adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diterangkan di dalam firman-Nya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah bisa merasakan aliran sungai yang sangat bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan serta sifat airnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Muhammad ayat 15 yang artinya, ada sungai air jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu karena airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai arak atau khamr, yaitu airnya terdiri atas khamr yang sangat lezat rasanya, tapi tidak memabukkan. Selanjutnya ada pula sungai madu, yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Quran Surat Muhammad ayat 15. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah mendapatkan perhiasan dan pakaian berbahan sutra. Perhiasan tersebut terdiri dari emas, mutiara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Fatir ayat 33 yang artinya, mereka akan mendapatkan surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran Surat Fatir ayat 33. Selain itu, para penghuni surga juga akan mendapatkan pakaian yang terbuat dari sutra halus dan tebal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Ad-Dukhan ayat 53 yang artinya, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 53. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah apapun yang diinginkan akan langsung dikabulkan, termasuk meminta makanan dan minuman, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Az-Zukhruf ayat 71 yang artinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap atau dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Zukhruf ayat 71. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah sahabat akan dilayani oleh pelayan di surga. Bahkan pelayan tersebut terlihat lebih muda dengan mengenakan pakaian sutra. Bahkan pelayan tersebut tetap awet muda dan tidak pernah berubah menjadi tua, sebagaimana yang dijelaskan di dalam potongan surat Al-Insan ayat 19-21 yang artinya, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan, dan apabila engkau melihat keadaan di sana atau surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Quran Surat Al-Insan ayat 19-21. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah sahabat akan merasakan damai tanpa ada kerusuhan, sebab orang surga tidak pernah melakukan perkataan yang dusta, berbohong, dan omong kosong, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Al-Hijr ayat 45-48 yang artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman dari kekurangan, ketakutan, kesedihan, kegundahan, bahkan bencana dan malapetaka. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Apa saja mereka butuhkan sudah tersedia di dalam surga, dan lebih dari itu, mereka pun tidak akan dikeluarkan darinya. Mereka kekal dalam kenikmatan surga itu. Quran Surat Al-Hijr ayat 45-48. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga menurut Al-Quran yang berikutnya adalah diberi umur muda. Semua penghuni surga dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihinggapi penyakit, sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Al-Waqiah ayat 25-26. Kenikmatan yang dirasakan penghuni surga
Menurut Al-Quran yang berikutnya adalah adanya bidadari surga, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam potongan surat Al-Waqiah ayat 22-24. Orang-orang yang beriman itu mendapat karunia dan nikmat saat di surga, dan di sekeliling mereka ada bidadari-bidadari yang cantik jelita dan bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagaimana balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-24. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan sangat mudah. Quran Surat Insan ayat 6. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yaitu surga, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Quran Surat An-Naba ayat 31-32. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, naungan yang terbentang luas, air yang tercurah, buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 27-32. Di dalam keduanya ada buah-buahan antara lain kurma dan delima. Quran Surat Ar-Rahman ayat 68. Hadis riwayat dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang apabila dikelilingi oleh seorang penunggang kuda pacuan yang sangat cepat jalannya selama 100 tahun lamanya, ia masih belum bisa mengelilinginya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda dengan membawa gelas, kendi, dan seloki atau berisi minuman yang diambil dari sumber yang mengalir. Quran Surat Al-Waqiah ayat 17-18. Mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila melihatnya, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan. Quran Surat Insan ayat 19. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga adalah tempat berkumpulnya para bidadari yang pandai bersenandung dengan suara merdunya yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh siapapun juga. Mereka menyenandungkan syair, kami adalah wanita yang abadi dan kami tidak akan binasa. Kami sangat menyenangkan dan tidak akan mengecewakan. Kami adalah wanita yang menerima semuanya dengan senang dan tidak akan mudah tersulut emosi. Bertobatlah kepada pencipta kami. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, batu batanya dari perak dan dari emas, adukan semennya dari minyak kasturi yang paling harum, kerikilnya adalah mutiara dan batu rubi atau safir, debunya adalah kunyit. Barang siapa memasukinya, ia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan berduka cita. Ia akan abadi dan tidak akan mati. Pakaian mereka tidak akan usang dan keremajaan mereka tidak akan pudar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ad-Darimi. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hari akhir datang, seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Dalam berbagai keterangan hadis, ada manusia pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat. Lantas, siapakah manusia yang pertama kali dibangkitkan pada hari akhir? Dalam sejumlah keterangan hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangkitkan saat hari akhir. Disebutkan dari hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Rasulullah merupakan orang pertama yang kuburannya terbelah saat hari kebangkitan, dan berikut bunyi hadis tersebut. Aku adalah pemimpin anak Adam dan orang yang pertama kali tanahnya terbelah. Aku juga orang yang pertama memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Di tanganku ada panji pujian dan di bawahku ada Adam dan orang-orang di bawahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku merupakan pemuka keturunan Adam alaihissalam pada hari kiamat dan panji pujian berada di tanganku. Meskipun begitu, aku tidak sombong, dan pada hari itu semua nabi,
mulai dari Adam dan selainnya, berada di bawah panjiku. Aku adalah orang yang pertama kali membelah bumi. Meskipun begitu, aku tidak sombong. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangkitkan saat hari akhir. Namun siapakah manusia pertama yang dihisab pada hari kiamat? Sedikit informasi. Peristiwa hisab atau pertanggungjawaban dari setiap amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6-8. Sementara di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Menukil kitab Aswatiyah fil Quranil Karim, karya Ali Muhammad As-Salabi yang diterjemahkan oleh Samson Rahman, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling awal dikumpulkan dan dihisab pada hari kiamat. Hal itu berdasarkan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, kami adalah umat terakhir dan umat yang pertama kali dihisab. Dikatakan kepada kami, di mana umat yang umi dan nabi mereka? Kami adalah umat terakhir dan paling awal atau didahulukan di akhirat dalam hisab. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Jum'ah bab Fardhu Jum'ah. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis serupa dengan redaksi, kita adalah umat terakhir dan umat yang pertama dihisab. Hadis tersebut dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah dan Al-Sahihah. Dalam kitab Bustanul Wa'izin yang diterjemahkan oleh Imam Firdaus, Ibnul Jauzi mengatakan, orang pertama dari umat Rasulullah yang dipanggil untuk dihisab adalah seorang laki-laki Quraisy dari Bani Makhzum yang bernama Abdullah ibnul Abdul Azad. Ia memiliki saudara bernama Al-Aswad ibnul Abdul Asad. Allah juga menurunkan ayat tentang kedua orang tersebut di dalam surat Al-Haqqah ayat 19-24. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, ambillah dan bacalah kitabku ini. Sesungguhnya saat di dunia, aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku. Maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam surga yang tinggi, yang buah-buahnya dekat. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat, sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqqah ayat 19-24. Ibnul Jauzi mengatakan, ayat tersebut bercerita tentang Abdullah ibnul Abdul Asad. Sementara dalam surat Al-Haqqah ayat 25, Allah juga berfirman, adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25. Ayat yang tadi bercerita tentang Al-Aswad ibnul Abdul Asad, yakni saudara dari Abdullah bin Abdul Asad. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Abdullah merupakan seorang mukmin. Ia akan masuk melalui balik tirai dan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Jauzi mengatakan, Abdullah begitu ketakutan saat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh tulang sendinya bergemeretak, jiwanya melayang disebabkan takut yang amat sangat kepada Allah Ta'ala. Ketika ia berada dalam ketakutan yang sangat seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang malaikat dari sisi Allah dan di tangannya terdapat catatan putih yang dicap dengan tanda keabadian. Terang Ibnul Jauzi. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan tahap penting dalam kehidupan setelah alam semesta ini mengalami pemusnahan saat hari kiamat tiba. Oleh karena itu, sebelum menjelajahi konsep Yaumul Ba'ats, sangat penting untuk memahami hari kiamat dan alam akhirat secara menyeluruh. Setelah manusia mati, akan ada kehidupan lain yang menanti, yakni kehidupan akhirat. Akhirat merujuk pada kehidupan setelah kematian. Dalam pandangan agama Islam, kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia. Setelah meninggal dunia,
manusia akan mengalami kehidupan di alam yang berbeda yang disebut alam akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, kematian hanya merupakan transisi dari dunia ini menuju tahapan berikutnya. Ini ditegaskan dalam ajaran agama seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 154 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala bahwa mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki alam yang berbeda. Namun sebelum mengalami kehidupan di alam akhirat, mereka akan berada di alam barzah atau alam kubur, tempat mereka menunggu tibanya hari kiamat. Dan setelah hari kiamat terjadi, tahapan kehidupan di akhirat akan dimulai. Setelah hari kiamat, manusia dan seluruh ciptaan Allah akan melalui serangkaian tahapan, termasuk Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, Yaumul Hisab atau hari perhitungan, dan Yaumul Mizan atau hari penimbangan, dan juga Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Setiap tahapan ini merupakan bagian integral dari konsep kehidupan di alam akhirat yang menentukan nasib akhir manusia berdasarkan amal perbuatannya di dunia, yaitu yang pertama, penjelasan dari hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Yaumul Ba'ats termasuk salah satu kejadian besar yang saat kiamat kelak. Dalil tentang Yaumul Ba'ats tercantum dalam surat Al-Zalzalah ayat 6. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka, yaitu balasan pekerjaan mereka. Ketika Yaumul Ba'ats terjadi, maka sangkakala ditiup dan manusia bangkit kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Satu persatu, manusia diperiksa amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saat itu pula, banyak dari mereka meminta pertolongan dan syafaat kepada para nabi. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberi syafaat kepada mereka agar segera diadili dan tidak dihadapkan dengan mara bahaya. Kondisi manusia setelah dibangkitkan adalah tidak mengenakan pakaian. Begitu juga dengan alas kaki. Para lelaki berada dalam kondisi belum dikhitan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu sahabat, diterangkan pula dalam hadis lainnya terkait kondisi manusia ketika dibangkitkan, dan berikut hadisnya. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah saat manusia yang telah meninggal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir akan bangkit dari kubur mereka. Dan ini terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 38, "Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran surat An-Nahl ayat 38. Merujuk pada sumber yang sama, berikut sejumlah hikmah yang dapat diambil dari adanya Yaumul Ba'ats, antara lain sebagai berikut, yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, menjadikan manusia ingat bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan di akhiratlah yang harus menjadi tujuannya, membuat manusia senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan karena balasannya akan dirasakan pada hari akhir, menjadikan manusia berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari keburukan, membuat manusia semakin dekat dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya agar mendapatkan syafaat di hari kelak. 2. Hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Fase kehidupan akhirat dikenal dengan Yaumul Mahsyar. Di hari kiamat, manusia akan melewati Yaumul Mazar atau hari di mana semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari tersebut, semua orang akan dikumpulkan tanpa membeda-bedakan bangsa, daerah,
warna kulit, dan lainnya. Hal yang membedakan hanyalah amal dari masing-masing manusia nantinya. Yaumul Mahsyar menjadi tempat bagi seluruh manusia menunggu masing-masing dari mereka yang dipanggil untuk dihitung amal perbuatannya. Situasi pada Yaumul Mahsyar ini adalah jarak antara matahari dan manusia hanya 1 jengkal, dan pada hari itu keringat yang menetes akan menentukan apakah seorang celaka atau selamat. Bagi yang memiliki amal yang buruk, maka mereka akan merasakan panasnya matahari yang jaraknya dekat dengan waktu yang terasa lama. Diriwayatkan juga bahwa keringat tersebut dapat menenggelamkan dirinya, setengah badannya, atau ada juga yang tidak berkeringat sama sekali. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, melihat catatan amalnya akan mendatangkan kegembiraan. Namun bagi mereka yang melakukan tindakan jahat dan kerusakan selama hidup, catatan amal tersebut akan memicu perasaan sedih dan juga penyesalan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 47, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kamu kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Di padang mahsyar ini akan terlihat cara manusia berjalan yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka masing-masing. Dikatakan bahwa padang Arafah merupakan gambaran kecil dari suasana di padang mahsyar. Padang Arafah merupakan tempat pelaksanaan wukuf dalam ibadah haji. Kegiatan wukuf di Arafah adalah berkumpul serta merenungkan segala kesalahan yang pernah diperbuat di bawah matahari terik dengan kondisi gurun padang pasir. Kegiatan wukuf ini menjadi gambaran kecil atau mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan hal yang akan manusia rasakan kelak saat di padang mahsyar. Terik matahari pada saat dikumpulkannya manusia di padang mahsyar tidak berlaku bagi orang-orang yang masuk ke dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pemimpin yang adil, 2 pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, ketiga seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 4 2 orang yang mencintai karena Allah sehingga mereka akan berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, 5 seorang pria yang diajak wanita untuk berbuat tidak baik di mana wanita tersebut memiliki kedudukan serta kecantikan, namun pria itu menolak dan berkata, "Sungguh, aku takut kepada Allah." 6 seseorang yang bersedekah namun sedekahnya disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu. 7 seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri hingga matanya meneteskan air mata. Itulah beberapa penjelasan dan gambaran mengenai Yaumul Mahsyar. 3 hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya setiap amal perbuatan manusia. Di Yaumul Hisab, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Di hari tersebut, manusia tidak dapat berbohong atau membela diri karena mulut mereka akan dikunci dan anggota tubuhlah yang menjadi saksi. Keterangan tentang Yaumul Hisab ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Berkaitan dengan Yaumul Hisab ini, salah satu sahabat Rasul, yakni Umar bin Khattab, pernah memberikan nasihat, "Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab." Menghisab diri dalam makna tersebut berarti bahwa seorang harus berusaha menghitung diri dan melakukan evaluasi diri sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan mengevaluasinya. Sebagai hari di mana nasib kita akan diketahui apakah perbuatan kita selama di dunia benar atau salah, akan terjadi pada Yaumul Hisab ini. Dan perhitungan pada Yaumul Hisab ini, amalan seorang akan dihitung secara detail. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 93-96, yaitu yang berbunyi, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia atau Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat."
Selain itu, anggota tubuh manusia akan menyampaikan masing-masing atas apa yang telah mereka lakukan. Seperti penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Musalat ayat 35-36 yang artinya, inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Bahkan pada hari itu, tidak akan ada yang bisa membela dan memberi pertolongan kecuali atas amal mereka sendiri. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 46 yang artinya, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus meyakini bahwa Yaumul Hisab adalah hari yang akan benar-benar kita lalui kelak. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghindari lebih banyaknya amalan buruk yang nanti akan kita peroleh. Dan berikut adalah cara memaknai Yaumul Hisab yang dapat kita lakukan, yaitu senantiasa mengerjakan amal kebajikan, menghindari maksiat, memperbanyak sedekah, mengerjakan sholat wajib serta sholat sunnah, tidak menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang tidak baik atau memperbanyak menundukkan pandangan, menggunakan mulut untuk berbicara yang baik, menggunakan telinga untuk banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, banyak melangkahkan kaki ke tempat-tempat berkumpulnya orang soleh, menutup aurat untuk perempuan, dan sebagai pengingat. Dalil Yaumul Hisab juga terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalinya hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya atau pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Tidak ada amal yang diabaikan, bahkan yang paling kecil sekalipun akan dihitung. Allah berfirman di dalam surat Al-Ghaziyah ayat 25-26, sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran surat Al-Ghaziyah ayat 25-26. 4. Hari penimbangan atau Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah salah satu peristiwa penting di akhirat yang akan dialami oleh setiap manusia. Lantas sahabat, apa sebenarnya Yaumul Mizan itu? Mengutip dari laman muslim.or.id, Yaumul Mizan disebut juga sebagai hari penimbangan, dan pada hari ini semua amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Mizan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, yaitu, dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Adapun di akhirat, mizan adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Sarah Lumatul I'tiqad Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 120. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 102-104 Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Setiap perbuatan kecil yang mungkin diabaikan oleh manusia di dunia, suatu saat akan diperhitungkan pada hari Yaumul Mizan. Berat ringannya sebuah amal masing-masing akan mendapatkan balasan dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, terdapat beberapa dalil atau ayat yang menjelaskan mengenai Yaumul Mizan. Dihimpun dari laman resmi Nahdlatul Ulama, berikut beberapa dalil tentang Yaumul Mizan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Melalui riwayat ini,
Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, timbangan amal akan diletakkan. Andai langit dan bumi ditimbang atau diletakkan di atasnya, niscaya akan tertimbang. Kemudian para malaikat bertanya, wahai Tuanku, untuk siapa timbangan ini? Allah menjawab, untuk makhlukku yang aku kehendaki. Malaikat pun berkata, Maha suci Engkau, maka selamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan sahabat, apa yang ditimbang di Yaumul Mizan? Yaitu yang pertama, yang ditimbang adalah amal. Pendapat pertama Yaumul Mizan yaitu menimbang amal, dan pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi berat dalam timbangan pada hari kiamat dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang kedua, yang ditimbang adalah orangnya. Pendapat kedua menjelaskan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 105. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4729 dan Muslim nomor 2785. 3. Yang ditimbang lembaran catatan amal. Pendapat ketiga terkait yang akan ditimbang saat Yaumul Mizan adalah lembaran catatan amalnya. Dan hal ini dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan timbanganmu. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Allah Ta'ala berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Ta'ala. Dan kita merujuk kepada yang kelima, yaitu hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Yaumul Jaza merupakan salah satu penyebutan untuk hari kiamat di dalam Al-Quran, yaitu artinya sendiri mengacu pada tahapan akhir dari kehidupan seorang hamba di akhirat. Setelah dihisab dan ditimbang perbuatan manusia, selanjutnya mereka memperoleh balasan atas segala sesuatu yang diperbuat di dunia. M. Quraisyah melalui karyanya yang berjudul Kehidupan Setelah Kematian Surga yang dijanjikan Al-Quran menyebut bahwa tahapan kehidupan akhirat terbagi ke dalam beberapa macam. Antara lain ialah Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya dari kubur; Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya di padang mahsyar; Yaumul Mizan atau hisab, yaitu hari perhitungan amal; dan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Adapun dalil mengenai Yaumul Jaza yang tercantum dalam surat Ghafir ayat 17. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terzalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Menurut tafsir tahlil Kementerian Agama atau Kemenak RI, ayat tersebut menjelaskan bahwa di akhirat Allah akan memberi balasan bagi setiap orang sesuai dengan usaha dan perbuatan mereka di dunia. Tak seorang pun yang dirugikan pada hari itu. Sebagai seorang muslim dan mukmin, sudah merupakan pengetahuan yang umum bahwa akan datang hari kehancuran alam semesta yang dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Saat sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka menanti keputusan Allah atas diri mereka. Dan pada saat itu, setiap orang akan berada dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya di dunia.